Pemirsa, suatu daerah yang homogen penduduknya akan sulit berkembang jika dibandingkan dengan daerah yang heterogen penduduk. Ingin supaya daerah Kabupaten Sorong berkembang dan maju ke depan, penduduk harus bercampur baur dengan penduduk lain. Hal itu diungkap Bupati pada syukuran Hari Bakti Transmigrasi ke-71 di kantor Ketenagakerjaan Kabupaten Sorong, Senin 13 Desember 2021. Ia mencontohkan beberapa negara jajahan yang punya lahan begitu luas, tetapi tidak punya tenaga yang mengolahnya, maka didatangkan dari daerah bekas jajahan itu, dan mereka menetap hingga menjadi daerah baru. Jadi hal itu menjadi contoh Indonesia yang diadopsi pemerintah sejak puluhan tahun lalu, dengan nama transmigrasi sampai sekarang. Maka di Kabupaten Sorong, transmigrasi sejak tahun 1980-an juga harus menjadi sama dengan penduduk pribumi jika ingin daerah ini maju dan berkembang, dan terbukti Aimas Kabupaten Sorong sekarang telah berkembang, bahkan menjadi ibu kota Kabupaten Sorong. Dari sejarah mulai tahun 1900-an sekian, itu sejarah terbesar yang pemerintah kirim orang Jawa pergi ke Sumatera, ke Sumatera Utara, kemudian ke Lampung. Mungkin mereka sekarang berkembang eksis dan sebagai satu sebagai masyarakat. Jadi kita bicara misalnya macam Lampung, orang Lampung, hati-hati dia orang Lampung, bukan dia orang Sumatera. Lampung tapi pasti orang Jawa, Jawa karena ras terbesar itu orang Jawa. Dia perkembangan itu berkembang akhirnya tahun 80-an Presiden Soeharto mulai tadi sampaikan daerah-daerah dulu jadi transmigrasi akhirnya jadi desa, jadi kecamatan. Kita kabupaten bukan lagi kecamatan, tapi langsung jadi ibu kota kabupaten. Ya dulu jadi ya memang kita kalau betul ini kita dulu misalnya macam dulu kita kabupaten yang masih satu, kita punya paguyuban terbesar ya, paguyuban salah provinsi ya, Kabupaten Sorong pada saat itu keluarga besar Sulawesi Selatan terbesar. Setelah kita mekarkan sekarang ini, ya kita paguyuban terbesar ya Pak. Soalnya begitulah, perubahan yang sekarang kita berbangun. Kita kalau sekarang kita lagi dalam sekarang kalau kita menghargai pendirian kita orang-orang Jawa yang dulu dong bagaimana betul-betul masuk kali bayangkan kita cerita itu ditipu oleh pemerintah ya, karena kalau bicara langsung utang-utang saya pikir juga apa pun terjadi orang Jawa pasti tidak mau datang, kenapa kita berdiri kenapa ditipu di rumah-rumah yang bagus dan itu sampai sini mau pulang lagi tidak bisa. Akhirnya semua ini kita percaya karena kita Tuhan yang kacau dan luar biasa. Sampai sekarang kita terus mengalami berkat-berkat Tuhan. Dengan bagaimana kita yang generasi sekarang, pemerintah sekarang, kita tokoh sekarang, kita bagaimana untuk mengisi kekecewaan kita orang tua yang dulu, kita mengisi dengan pembangunan, kita bagaimana menjaga keberagaman. Sehingga secara politis, Kabupaten Sorong harus dipimpin orang Moi dan wakil orang Jawa. Karena demokrasi di Kabupaten Sorong telah terbentuk secara alami seperti itu, jadi siapapun yang memimpin di Kabupaten Sorong harus orang Moi dan wakil orang Jawa. Semi Pencalang, CWM Channel.